selamat pagi teman-teman sahabat Kompas. Jadi kali ini Harapan Muda dari Kompas Banyuwangi kedatangan salah satu pemuda Banyuwangi yang sukses masuk 18 besar MasterChef Indonesia Season 8 2021 kali ini. Inilah dia Kak Ahmad Dhani Arisa. Selamat pagi Kak Ahmad Dhani. Selamat pagi semuanya. Jadi Kak Ahmad Dhani ini juga seumuran dengan saya. Jadi kita bakal tanya-tanya soal bagaimana sih MasterChef itu, bagaimana sih rasanya bisa menjadi seorang finalis 18 besar MasterChef. Wah, pasti keren lah. Jadi selanjutnya kita sebelumnya telah membahas 3 finalis, ada Jesslyn, ada Nadia sama Lord Adi di Seni Inspirasi. Jadi kali ini Harapan Muda kita kedatangan pemuda Banyuwangi yang juga ada di 18 besar MasterChef Indonesia, yaitu Kak Ahmad Dhani. Oke, yang pertama nih, mungkin pertanyaan ini dasar banget ya. Awal mula kakak tertarik dengan dunia kuliner itu dari mana sih gitu? Apa dari orang tua atau mungkin emang suka aja gitu atau gimana? Kalau awal Dhani bisa suka di dunia kuliner pasti karena orang tua. Nah, karena pada saat dulu itu kan suka sering bantu orang tua gitu kan di dapur, misalkan nanti bikinin bumbu ini. Nah, jadi dari situ Dhani bisa mendapatkan kayak motivasi dan bisa mendapatkan kayak arahan, oh Dhani suka di dunia kuliner, Dhani bisa bantu orang tua, terus dan situ Dhani bisa berikan dengan Dhani terus semangat bisa mengikuti audisi MasterChef dan alhamdulillah bisa berangkat ke Jakarta dan bisa mengikuti kompetisi di sana. Jadi orang tua salah satu inspirator Kak Dhani bisa melenggang ke Jakarta ya Kak. Terus bagaimana sih cerita awal mula kakak bisa langsung ke Jakarta lolos di audisi MasterChef Indonesia gitu? Boleh nih ceritain ke sahabat-sahabat Kompas? Karena kan gini, di season yang kelima di MasterChef season 5 itu kan dulu pernah ada perwakilan dari Banyuwangi. Iya. Yeah. Dari Banyuwangi itu ada namanya Kak Dania, dan di situ Dhani juga sering nonton kan di televisi, nonton di RT itu MasterChef, dan Dhani itu merasa kayak motivasi bisa mendapatkan, oh dari Banyuwangi udah ada ya yang bisa tembus ke Jakarta, bisa ikut MasterChef gitu. Dhani kayak ngebayangin dalam diri itu juga kapan kira-kira Dhani bisa berkompetisi gitu kan di MasterChef. Dan alhamdulillah setelah itu Dhani mengetahui kalau misalkan ada audisi yang di season 8. Nah, setelah Dhani tahu yang di season 8, Dhani langsung ikutan audisi, langsung bikin video masak, kemudian mengedit sendiri. Nah, setelah diedit baru terus dikirim. Setelah itu nunggu beberapa hari sampai kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, ternyata terus bisa dapat panggilan dari CTI untuk bisa berangkat ke sana dan di sana mengikuti audisi yang kedua ataupun tadang kedua secara on air dan bisa ketemu oleh Arnold, Sabrina dan juga Setnata. Jadi dan itu pertama kali bisa termotivasi juga dari Kak Daniar yang dari season 5 sebelumnya. Nah, jadi terus Dhani berusaha untuk buat video dan Dhani pun juga berharap sekali bismillah semoga ini jalan Dhani di MasterChef gitu kan. Terus Dhani bisa lolos dan Dhani bisa lolos ke Jakarta, bisa mengikuti audisi gitu. Lolos ke tahap yang kedua. Iya, aku tahu Kak Dhani ini dari Banyuwangi karena pakai udeng dari Banyuwangi. Ini ciri khas. Iya, jadi pas saat itu kan iseng nih kayak buka RCTI gitu, lihat MasterChef. Ada perwakilan dari Banyuwangi, senengnya itu kayak nggak karuan gitu loh. Kayak dulu ada Daniar ya di MCI 5 barengannya siapa sih itu? Kalau nggak salah Kak Devina. Kak Devina sama yang Mama siapa itu yang Mama Ita. Ya, Mama Ita. Iya, itu sih. Jadi yang aku tahu itu sih. Jadi setelah itu notice ya akhirnya ngikutin terus sampai selesai. Oke, Kak Dhani, tantangan ketika bersaing dalam kompetisi masak itu seperti apa sih? Mungkin kalau mungkin ada tantangan dari diri sendiri atau tantangan dari luar atau gimana? Kalau untuk tantangan tersendiri pastinya kita itu bisa mengatur emosi gitu kan, bisa mengatur kayak
oh nanti misalkan dikasih tantangan ini, misalkan bahan protein ayam misalkan lah, oh nanti dari ayam itu mau dibuat apa ya, mau dibuat apa, mau diarahin kemana. Jadi dari situ setiap tantangan yang dikasih dari juri, kita kan langsung kayak cuman langsung mikir di dalam galeri itu kan, langsung misalkan tahu kalau itu tantangan ayam, langsung kayak berpikir, oh ini ayam tantangannya berarti harus aku masak ini, terus nanti rasanya seperti ini, jadi gitu. Jadi tantangan itu juga dari juri, kita juga harus siap untuk menghadapi tantangan itu gitu, bisa menghadapi dengan baik, bisa menyelesaikan tantangan dengan baik. Dan pastinya satu yang paling terpenting itu emosi, karena kita itu juga nggak, misalkan ada tantangan ayam nih, kita nggak boleh gerus-gerus langsung masak ini gitu. Jadi kita harus memikirkan sama, selama itu kompetisi kan banyak yang, karena di teman-teman yang lain itu juga punya strategi untuk menjatuhkan setiap kontestan yang lain. Jadi kita juga harus bisa mengatur setiap strategi tersebut di setiap tantangan. Jadi yang pasti kita juga harus tahu lah ya apa strategi kontestan-kontestan lain itu seperti apa gitu. Terus kalau salah satu mungkin saya juga pernah ikut mungkin lomba kecil-kecilan gitu. Pastinya pernah sih ngerasa kalau aku nggak percaya diri daripada kontes apa peserta lain gitu. Itu pernah nggak sih Kak Dani sampai ke ranah situ kayak sampai demotivasi gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sekali, karena kita itu di kompetisi MasterChef itu kan kayak rezeki ya, udah mungkin juga udah rezeki Dani bisa lolos ke Jakarta, bisa mengikuti audisi selanjutnya dan bisa lolos ke sampai galeri, itu sudah luar biasa bagi Dani. Jadi teman-teman yang lain itu semuanya lulusan dari kulineri semua. Jadi lulusan dari kulineri, sekolah di luar juga ada yang, Kak Jaslyn itu kan di sekolah di Paris. Iya. Ryan yang laki-laki itu sekolah di Australia, terus Kak Nadia itu juga di Australia. Jadi dari situ kayak Dani kayak minder, kayak malah semuanya itu lulusan dari kulineri, dan Dani sendiri juga pakainya dari cuman masak di rumah, bantu orang tua, juga kadang jualan. Jadi kayak pernah merasa minder gitu kan, kayak nanti Dani apa bisa gitu ya, kayak nggak percaya diri. Tapi dari itu semua Dani kayak ngelawan gitu kan, kayak ngelawan misalkan, malah pasti bisa untuk melawan semuanya. Semuanya juga tidak ada yang tidak mungkin kan gitu, untuk bisa melawan teman-teman yang lain, walaupun mereka lulusan dari kuliah manapun itu. Jadi pokok semangat, Bismillah, yakin pasti bisa, dan pasti diberikan kemudahan gitu untuk menghadapi semua teman-teman ataupun teman lain. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwasanya kita harus yakin bahwasanya kita bisa gitu. Contohnya Kak Dani ini nih. Jadi keren banget Kak. Walaupun memang mereka yang punya banyak sekali latar belakang berbeda, tapi Kak Dani sudah membuktikan bahwa Kakak sudah bisa melenggang di 18 besar MasterChef Indonesia, itu bagus banget gitu. Terus momen yang tidak bisa dilupakan di MasterChef Indonesia Season 8 itu apa sih? Atau mungkin kebersamaannya atau dan lain-lain? Kalau momen yang paling nggak bisa terlupakan itu kan, karena kan kemarin itu kita syuting kan di bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan kemarin itu kita kayak benar-benar kumpul dan jadi satu bareng-bareng. Jadi semua itu kayak udah keluarga banget gitu kan, udah kayak keluarga. Nanti misalkan pas keluar waktu sore cari buka gitu bareng-bareng, terus sering sharing-sharing gitu kan, makan bareng terus buka bareng. Dan pastinya juga yang paling terpenting itu bisa mendapatkan kayak dorongan ataupun semangat dari kontestan lain gitu. Karena kan kita berkompetisi sama orang-orang hebat gitu kan, jadi kayak itu luar biasa banget bagi Dani. Jadi kayak benar, Dani udah luar biasa bisa berkompetisi dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang lulusan kulineri dari manapun itu, dan bertemu semuanya jadi satu. Jadi kayak itu benar-benar motivasi kayak, dan juga sebuah kesempatan yang luar biasa bagi Dani sendiri untuk bisa mendapatkan kesempatan itu di MasterChef. Oke. Mungkin nih, apa salah satu hal yang paling berat gitu selama di MasterChef, atau mungkin kendala bahasa yang berbeda, atau mungkin dan lain-lain gitu, gimana Kak? Mungkin memang, atau kita kan juga dari latar belakang yang berbeda-beda tuh, juga dari banyak daerah. Nah itu apa sih kesulitan Kak Dani dalam menyesuaikan diri di sana gitu? Kalau urusan menyesuaikan diri di sana ataupun tingkat kesulitan, pasti
kalau misalkan di segi bahasa gitu kan. Nah, kalau dari segi bahasa juga banyak yang suka lebih banyak bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Cuman kalau dari menurut para jurinya sendiri, pas misalkan kita take on gitu kan di galeri di kamera gitu. Malahan kalau sering pakai bahasa Inggris itu malah tidak boleh, malah dilarang sama juri. Karena kan karena pernah dulu begini nih, jurinya bilang gini, ini MasterChef Indonesia bukan Australia gitu Pak. Sampai gitu kan karena sering ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan mau pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya sewajarnya aja dan bisanya aja gitu aja sih. Cuman kalau misalkan untuk tingkat kebahasaan. Terus kalau misalkan kesulitan Dani sendiri di galeri itu kayak apa ya? Karena kan Dani ini anaknya juga suka ngeblank gitu kan, suka ngeblank. Nah jadi di suka ngeblank itu pas misalkan dapat tantangan ini kayak langsung bingung kayak mau mikir oh tantangannya ini terus mau dibuat apa ya gitu. Jadi kayak Dani itu langsung ngeblank gitu kan. Jadi tingkat kesulitannya cuma itu sih kayak Dani juga kadang sering ngeblank, kadang juga takut dengan tantangan, tapi ya alhamdulillah bisa menghadapi gitu. Oke, jadi dari pernyataan Kak Dani tadi, aku jadi ini nih apa juga dapat insight gitu. Oh, ternyata di MasterChef itu nggak melulu pakai makanan, pakai bahasa Inggris dan lain-lain ya. Jadi emang kita kan juga namanya MasterChef Indonesia gitu, harusnya juga pakai bahasa Indonesia. Ya, oke Kak. Yang pasti kan juga punya solusi ya. Maksudnya di setiap kekurangan kita pasti juga bisa lah mungkin survive dari hal itu gitu. Terus untuk ketika dalam Kak Dani posisinya ngeblank tuh, mungkin Kak Dani apa solusi Kak Dani atau mungkin masih punya visi bahwa aku harus maju ke depan atau lain-lain gitu atau gimana? Ya kalau misalkan pas mikir seperti itu pastinya kayak kita itu harus semangat, terus yakin dalam diri, dalam hati itu Bismillah pasti bisa, harus bisa menghadapi semua itu dan jangan pernah kayak ragu ataupun menyerah gitu. Jadi harus terus semangat gitu pastinya. Oke, yang pasti harus semangat ya Kak. Oke, mungkin pesan buat Sobat Kompas nih yang punya minat yang sama dengan Kak Dani. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya nanti akan ada kontestan-kontestan MasterChef Indonesia season-season selanjutnya dari Banyuwangi gitu. Amin. Dan mungkin bisa nih diberikan pesan dari Kak Dani, mungkin mungkin sesuai pengalaman Kak Dani dulu atau gimana? Silakan. Kalau menurut Dani dan untuk semuanya sahabat Kompas, nah misalkan pengen ataupun suka dan punya bakat di dunia kuliner, kalau Dani nyaranin semua harus semangat, harus yakin, harus optimis, pastinya percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Karena Dani juga orang biasa dan Dani pun juga masih belum lulusan kuliner. Cuman alhamdulillah Dani dengan tekad, dengan Dani usaha, Bismillah, yakin dalam diri, kalau Dani bisa dan alhamdulillah Dani bisa lolos audisi ke tahap 1, tahap 2, dan terus di babak bootcamp, dan sehingga Dani bisa lolos ke galeri itu. Pokoknya kita harus punya kegigihan, harus semangat, harus terus maju, jangan pernah rasa minder ataupun tidak percaya diri pada diri sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita mau usaha, misalkan kita udah mau usaha, punya tekad, pasti Allah itu mempunyai jalan dan pasti memberikan jalannya yang terbaik buat kita semua. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah patah semangat. Aku yakin kalau misalkan semua kalian di luar sana yang mempunyai minat bakat di dunia kuliner pasti bisa nerusin semuanya untuk dunia kuliner ke depannya. Jadi semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, ini teman-teman yang harus kita garis bawahi bahwa yang kita harus semangat gitu. Kata Kak Dani tadi, kita harus semangat. Yakinlah pokoknya dengan apa yang kita miliki gitu. Kita pasti bisa survive di sana. Buktinya adalah Kak Dani sendiri. Oke, ini yang sesuai dengan nama kita ya Kak, Harapan Muda gitu. Apa harapan Kak Dani di sektor kuliner Banyuwangi? Kalau harapan Dani di sektor kuliner Banyuwangi, Dani pengen mengembangin, bisa mengangkat untuk kuliner Banyuwangi ke lebih yang jenjang tinggi, misalkan di nasional ataupun internasional. Jadi Dani nanti insya Allah akan berusaha ataupun kayak acara seperti kuliner gitu, dan itu semuanya akan mengangkat dari makanan-makanan ataupun kuliner dari khas Banyuwangi. Untuk tujuannya itu memperkenalkan lebih
lanjut memperkenalkan lebih lebar, lebih luas bahwa Banyuwangi itu bisa lebih dari semuanya gitu kan, dari jenis, dari dunia kuliner maupun dari seni-seni yang lain, pastinya Banyuwangi itu bisa lebih unggul dan bisa lebih baik daripada yang lain. Wah, keren banget Kak. Kita bisa lihat nih teman-teman, bakal ada Menteri Pariwisata dari Banyuwangi lagi setelah Pak Arif Yahya nih, ada Pak Dani. Jadi kalau Banyuwangi pernah punya Menteri Pariwisata Pak Arif Yahya, kita nggak tahu kan di masa depan kita ada Menteri Pariwisata dari Banyuwangi, nanti Pak Ahmad Dhani. Wah, keren banget nih pasti. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. What's your next step? Apa mungkin setelah MasterChef ini, apa yang akan kakak lakukan gitu? What's your next step? Kalau untuk Dani setelah selesai dari MasterChef ini, pastinya Dani pengen ngembangin di dunia kuliner. Kalau Dani pengen kuliah, pengen nerusin ke dunia kuliner untuk ambil sekolah dulu. Nah setelah ambil sekolah nanti akan kayak menggelar pameran dari jenis kuliner dari Banyuwangi, terus juga akan buat channel YouTube gitu yang membahas mengenai tentang kuliner di Banyuwangi dan makanan-makanan gitu. Oke, Kak Dani. Semoga apa yang akan menjadi kelanjutan dari perjalanan Kak Dani bisa dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini beberapa waktu yang mungkin sangat-sangat mendapatkan insight baru dari Kak Dani kepada kita semua sahabat Kompas. Untuk itu saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dani, dan semoga sukses untuk perkuliahannya Kak Dani. Tetap di mungkin tetap di kuliner ya Kak. Iya pasti. I have best vision for you forward. Oke, Kak, boleh nih kita sebelum menutup sesi wawancara kali ini kita foto bersama ya? Boleh. Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, teman-teman sahabat Kompas, yang harus kita ketahui lagi dan lagi, yang harus saya tekankan dari Kak Dani ini, bahwasanya kita harus yakin, karena mungkin kita punya latar belakang yang berbeda, tapi kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, kita pasti bisa survive dimanapun kita berada. Di tantangan sesulit apapun, yang penting kita yakin. Bismillah, niat, yakin. Oke, itu sih yang tadi aku dapat dari Kak Dani, dan itu akan aku pegang kemanapun kalau aku akan mengikuti lomba manapun gitu. Terima kasih Kak Dani atas ilmu-ilmunya. Mungkin teman-teman sahabat Kompas, kita akan nantikan seri Harapan Muda selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren dari Banyuwangi. Dan saya ucapkan terima kasih Kak Dani, dan sampai jumpa kepada teman-teman semua sahabat Kompas. Ketemu lagi di Harapan Muda selanjutnya ya.